ekosistem digital ini bergerak. Karena digitalisasi itu kunci, transparansi dan sebagainya. Dengan digitalisasi ini kan mengurangi potensi-potensi kerugian negara. Gitu. Kan wamennya ada 2 kemarin. Nah. Udah 2 bulan. 1 bulan kemarin Pak Angga apa aja? Oh, udah dibagi kemarin. Udah begitu Pak Angga dilantik udah. Iya, Pak Angga tuh ngurusin soal kampanye judi online sama legacy publikasi IKP, sedangkan Pak Wamen, Pak Nezar itu fokus untuk membantu persiapan regulasi soal AI dan juga perlindungan data pribadi. Gitu, ya. Pak, kalau ini kan kemarin-kemarin kan tahu biasanya prerogatif presiden ya. Iya. Kalau mau lanjut ya. Nah ini kalau buat evaluasi nanti buat Menkominfo selanjutnya Iya. dari Bapak sendiri tuh apa kira-kira pesannya buat? Pokoknya harus dilanjutkan proses transformasi digital kita ini harus terus berjalan. Harus berlanjut. Karena apa? Selama 10 tahun selama Pak Jokowi jadi presiden dari 2015 sampai 2024 ini hampir 10 tahun, kecepatan internet kita udah tumbuh 10 kali. Sebelumnya 2015 hanya 2,5 Mbps, sekarang udah di 25 Mbps. Kecepatan loh. Walaupun tentu saja kita masih kalah dengan negara-negara lain. Karena itu harus kita tingkatkan terus speed internet, coveragenya, kualitinya untuk infrastruktur digital ya. Terus juga bagaimana hilirnya, bagaimana menumbuh kreativitas, inovasi dari anak-anak bangsa untuk juga menyongsong era digitalisasi di seluruh bidang ya. Karena digitalisasi ini kan teknologi digital ini kan salah satu ininya. Tapi kan pemanfaatannya untuk apa? Makanya saya selalu dorong ke pertanian juga dong, ke perikanan, ke pariwisata, semuanya harus terkoneksi dengan kemajuan teknologi digital. Nantinya bakal tetap ada 2 wamen. Itu tergantung hak prerogatif presiden. Kalau yang ngomong nanti aja jawabnya. Ya. Pak, yang soal aturan ojol itu Pak kan di Kominfo. Enggak dong, ojol soal tarifnya, tapi kan jadi gini loh, soal justru itu nanti saya ngomong sama Pak Wayan. Iya, karena kita ini tergantung gini loh. Ada perhubungan, ada pemerintah daerah juga. Paham nggak? Jadi kita harus harmonisasi nih. Masih butuh harmonisasi ya. Iya kan urusan tarif bukan hanya cuma kita, ada pemerintah daerah juga, ada perhubungan. Kalau orang bukan kita loh. Kalau orang angkut orang itu perhubungan. Kalau untuk yang Logistiknya kita. Gitu. Nah, itu Kan yang itu kan tarifnya. Nah sementara ini kita mau ngomong apa dulu nih? Kan ada dua hal kan, gitu loh. Ngangkut orang apa ngangkut barang? Ya makanya ini harus kita bicarakan. Nggak usah ngomong-ngomong itu. Masih banyak urusan lain dari sekedar itu. Urusan negara ini untuk jadi negara maju masih banyak daripada urusan satu akun. Udahlah satu akun aja, ngapain sih, kita banyak urusan. Kita ngomongin ekosistem digital, kemajuan Indonesia, ngapain sih ngurus satu akun? Nanti pada waktunya juga akan kita buka. Nggak perlu kalian tanya juga kita umumin kalau perlu gitu. Ya. Itu ya. Apa? Ke dalam Pornografi. dalam ke Ya dalam. enggak, kita pokoknya hal-hal yang negatif. Udah. Mana? Bapak boleh dijelaskan terkait dengan pagelaran temu bisnis P3GN ke-8 ini kan Kemenko Marves mengajak kerjasama bersama dengan Kominfo dan juga Kementan, tapi kalau untuk Kominfo sendiri mungkin ada update terbaru Pak terkait dengan perkembangan ekonomi atau apa saja begitu aspek yang sudah. Baik, terima kasih. Jadi pertama kita lihat daripada tema dari temu bisnis adalah membangun ekosistem ekonomi digital untuk produk lokal. Kita tahu bahwa transformasi digital ini kan terus berkembang. Perkembangan teknologi juga terus meningkat. Nah, proses digitalisasi ini harus benar-benar kita bisa adopsi, kita bisa akomodasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kita tahu bahwa target pertumbuhan ekonomi kita itu terus meningkat, bahkan diperkirakan itu 20% per tahun hingga tahun nanti 2030. Nah, tapi di sisi lain kita harapkan dengan pengguna produk dalam negeri ini pun pertumbuhan ekonomi cuma 5% pun bisa meningkat jadi 8% sebetulnya. Nah, inilah yang upaya-upaya ini yang tadi oleh Bapak Menko Marves mengatakan kita harus terus perbanyaklah katalog untuk produk lokal kita sehingga nanti penggunaan belanja APBDN Bapak itu barang maupun jasa sudah banyak tersedia daripada harus mencari dari luar. Nah, itu tujuannya itu. Jadi pertama tadi mendorong pertumbuhan ekonomi dan diharapkan juga satu lagi adalah penyerapan tenaga kerja, apalagi suasana saat ini yang kita tahu banyak
adanya apa istilahnya fenomena PHK, mudah-mudahan dengan penggunaan produk dalam negeri yang makin meningkat itu dapat menjerat mereka-mereka yang tadi kehilangan pekerjaan. Kalau untuk sektor TIK-nya sendiri kontribusinya berapa itu? Kalau TIK-nya sendiri saya harus cek lagi persisnya ya, tapi yang jelas di sektor digital itu terakhir dari McKinsey itu peningkatannya pokoknya cukup tinggi lah, di atas 15%. Tapi saya akan cek dulu datanya, saya agak lupa. Apalagi? Untuk yang sisa potensi belanja di sektor Kominfo itu nanti apa aja Pak? Nah, tadi ada pertanyaan. Kan saat ini kita ada mengundang 15 Kementerian Lembaga dan kementerian lembaga dengan anggaran terbesar juga seluruh provinsi. Kita identifikasi udah sebanyak ada 186 triliun. Nah, ini banyak sektor yang kita harapkan. Tidak hanya sektor TIK dan sektor pertanian, tapi non TIK dan non pertanian. Misalnya apa? Mungkin ada sektor alat kesehatan. Apalagi ada sektor di bidang mungkin aparel, pertekstilan. Apalagi di sektor-sektor elektronika. Nah, inilah yang kita dorong, juga bisa kita dorong. Dan juga satu lagi ada sektor makanan dan minuman yang mungkin juga akan digunakan untuk logistik. Nah, itu hal-hal yang perlu kita dorong, yang kita manfaatkan. Ada lagi pertanyaan? untuk upaya penguatan ini kenapa melibatkan atau melihat dari negara lain Pak? Sedangkan ini kan produk dalam negeri. Oh, maksudnya melihat dari lain itu apa? Jelaskan. Nah, tadi kan Pak Menteri nyampaikan untuk sejumlah negara lain itu seperti Malaysia. Yes, jadi begini. Kita sudah melakukan ini sudah lama. Bahkan semangat untuk mendorong pengguna produk dalam negeri itu sudah ada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Nah, ini kita dorong makin kuat. Karena apa? Kita lihat di negara lain ternyata mereka mulai menyadari pentingnya juga penggunaan produk lokal. Nah, kalau dari kita tidak makin memperkuat penggunaan produk lokal, bahkan kita menggunakan impor, itu kan disayangkan karena yang lain pun negara tetangga kita tadi disebutkan ada Malaysia, ada Thailand, juga bahkan negara yang baru saja mulai tumbuh yaitu Vietnam, itu juga mendorong masyarakat menggunakan produk lokal. Kenapa kita bangsa Indonesia yang jumlah penduduk paling banyak tidak melakukan hal yang sama, bahkan kita perkuat. Oke. Cukup. Terima kasih ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.